mahasiswa seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga perkuliahannya tetap lancar ya. Nah, dari cuplikan tadi, kayaknya horor banget ya pas kita dengar kata-kata skripsi. Kira-kira kenapa ya banyak teman-teman yang ketakutan, bahkan saya sendiri ketika mau mendengar kata penulisan skripsi, metode penelitiannya, ataupun tentang ya segala macamnya lah tentang skripsi, ya itu memang horor banget gitu ya. Tenang teman-teman, bukan cuman teman-teman yang ngerasain, tapi saya juga ngerasain betapa horornya itu semuanya. Awalnya sebelum masuk semester ini saya juga sama. Jangankan untuk tahu ya, untuk beli buku atau lain sebagainya, baru dengernya aja kerasa lumayan horor gitu. Tapi ternyata setelah dilewati, setelah kita mempelajari, ternyata nggak seseram itu. Semuanya ya aman-aman aja, ternyata di luar kendali gitu. Nah, awal saya masuk semester 6, saya mulai nih ada mata kuliah tentang teknik penulisan skripsi. Di situ dosen pembimbing pengampu di mata kuliah itu saya dianjurkan untuk membeli buku. Nah, awalnya kita juga sama dong. Nah, ya namanya juga beli buku. Ya rata-rata di online aja gitu ya, sama kayak beli kerudung, baju dan sebagainya. Saya coba nih teman-teman beli di online, tapi ternyata buku yang saya beli itu ternyata bajakan, dan itu adalah pengalaman pertama saya. Oh ternyata kalau beli buku itu harus di store-nya langsung ya, atau memang yang menyediakan toko buku kayak gitu. Dulu pernah beli buku tapi di store-nya langsung, tapi sekarang beli online ternyata bajakan. Dan tips ketika membeli buku, perhatikan store-nya, perhatikan juga dicetaknya di mana, kemudian nanti perhatikan juga itu ori atau enggaknya gitu ya, karena ada beberapa harga yang murah dan memang mahal gitu. Tapi murah atau mahalnya itu ya kita tahulah ya harga buku standar bukunya itu berapa gitu, bukan tentang ketebalannya juga gitu. Nah, di buku yang saya baca, kita nih sebagai mahasiswa yang memang sedang ketakutan, mungkin bisa kita percaya diri dulu aja, kita jalanin dulu aja gitu ya. Jalanin dulu aja gitu. Mahasiswa yang diharapkan belajar, apa sih tujuan dari penulisan skripsi itu? Ternyata bukan hanya sekedar menulis ilmiah saja, tapi di situ mental kita sebagai mahasiswa itu diuji. Bagaimana kita bisa jujur, kita benar-benar teliti dalam memilih data, kita juga jujur dalam memilahnya gitu. Dan di sini apa sih yang memang benar-benar diharapkan? Pertama, mahasiswa itu punya pengetahuan ilmiah. Pembelajaran yang selama ini diajarkan oleh dosen-dosen dan mata kuliah yang kita ikuti. Kemudian keterampilan ilmiah ini kita dituntut untuk bagaimana cara berpikir kita gitu, apakah masuk akal atau tidak. Dan tentunya ketika apapun itu yang kita ucapkan harus sesuai dengan fakta, data gitu ya. Dan selanjutnya adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini kalau misal memang dulu nih pas sekolah dasar atau sekolah SMA kita dituntut untuk jujur, dan untuk jujur di mahasiswa ini lebih pada jujur untuk mengutipnya, jujur untuk mengambil sumbernya, dan kita tidak mengada-ngada, kita tidak membolak-balikan fakta, inginnya itu adalah karya kita gitu. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya adalah pengajuan judul. Ketika kita dikasih tugas ini nih, memang ini yang paling berat. Paling beratnya karena ini bikin overthinking seharian gitu ya, bahkan berminggu-minggu kalau buat saya. Awalnya juga saya mikir kayak gitu karena khawatir ini berat. Dan tips yang memang dilaksanakan di mata kuliah saya, pengajuan judul, saya diminta untuk menulis beberapa judul, bahkan sampai 7 judul, yang nanti 7 judul itu dipertegas menjadi 3 dan kemudian dipilih 1 gitu. Dan apa saja sih yang memang harus dipersiapkan ketika kita mengajukan judul nih? Jangan sampai ketika mata kuliah itu masuk kita masih bingung dan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, memperkuat argumen kita gitu. Nah, perencanaannya itu pertama cari topiknya, kemudian cari permasalahannya itu apa, kemudian cari rekomendasi dari judul yang memang belum dikutip.
Selanjutnya juga cari judul dari permasalahan yang memang saat ini terjadi, kemudian cari referensinya. Nah, dari macam-macam itu semuanya kita harus mulai belajar nih. Tulis, kemudian cari referensinya. Kita rapikan supaya ketika nanti dosen bertanya kenapa kita milih judul itu, kita memang udah siap gitu untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya dalam mata kuliah ini kita juga belajar tentang resensi. Nah, kalau resensi ini awalnya juga saya nggak tahu nih, bingung resensi itu ngapain aja gitu ya. Setelah saya cari-cari tentang pengertian resensi itu sendiri, saya nemuin nih bahwa resensi itu bisa kita sebut ulasan kita ya, kalau kita bilang netizennya buku, tapi memang harus disampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun seperti itu. Tapi bukan memberikan rangkuman tentang isi buku, bukan, tapi kita memberikan ulasan sekilas tentang buku yang kita baca. Misal dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan, menjelaskan tentang bagaimana sikap mahasiswa dan bagaimana apa yang diharapkan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswanya. Nah, itu. Jadi kita tidak mengambil rangkuman atau tidak menulis ulang dari isi buku tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya di resensi ini teman-teman kita diminta itu untuk mereview setiap bab. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya itu komentarnya atau ya ulasannya itu seperti apa gitu. Nanti kita sampaikan supaya ketika ada orang yang mau beli buku nih, kita tahu oh ini bukunya nyeritain tentang ini, bab 1-nya nyeritain tentang ini, bab 2-nya gitu. Tapi isinya itu nggak dicantumin di resensi. Kan kalau misalkan dicantumin di resensi itu sama aja kayak rangkuman ya, bukan resensi gitu. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan tentang teknik mengutip. Dan yang saya pelajari teknik mengutip itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik mengutip secara langsung, dan yang kedua teknik tidak langsung. Kalau mengutip secara langsung itu kayak kita ngutip nih perkataan seseorang, tapi kita nggak merubah sama sekali katanya gitu. Misal ketika wawancara atau dari buku, ketika profesor ini mengatakan seperti ini ya kita tetap tulis dengan kata yang sama, kalimatnya sama, tidak dirubah sedikit pun. Itu secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu kita merubah katanya, tapi sama sekali tidak merubah maknanya. Ini boleh-boleh saja dilakukan untuk teman-teman, tapi harus berhati-hati gimana caranya supaya tidak berubah tuh kata-katanya. Nah, pengutip juga bisa dari buku, bisa dari orangnya secara langsung, ataupun teman-teman dikutip dari karya ilmiah beliau gitu. Supaya apa? Supaya karya ilmiah yang kita punya itu kuat dasarnya, kita kuat kok punya argumennya seperti ini dan itu. Nah, untuk teknik mengutip ini banyak banget cara yang memang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwasannya kita mengutip dari ini loh gitu. Contohnya seperti menulis daftar pustakanya, kita juga melampirkan fotokopi dari buku tersebut, dari yang kita ambil. Kalau misal memang dari rekaman, disimpan rekamannya yang baik. Nah, itu tentang teknik mengutip. Kalau misalnya teknik mengutipnya secara online, usahakan teman-teman tidak menggunakan blog yang tidak resmi gitu ya. Gunakan blog yang memang sudah resmi. Supaya apa? Supaya kita juga kuat. Oke, yang selanjutnya adalah menulis artikel. Kita diminta untuk menulis sebuah karya ilmiah, artikel tentang tips ataupun pengalaman dari orang yang telah mengalami sidang skripsi. Dan ternyata apa saja yang harus dipersiapkan, banyak sekali teman-teman. Nah, ini saya punya catatannya. Saya baca kembali dari catatan yang telah saya buat. Apa saja sih tipsnya supaya apa yang kita laksanakan nanti
itu bisa terlaksana dengan percaya diri gitu ya. Salah satunya yaitu pelengkapan administrasi. Tolong ikutilah administrasi yang memang sudah ditentukan oleh kampus kita. Contohnya SKS-nya harus lulus berapa, kemudian nilai C-nya itu minimal harus berapa, atau memang harus A semua gitu ya. Dan administrasi seperti sertifikat kita mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, seminar nasional, dan itu akan mendukung banget. Dan makanya teman-teman dari sekarang dikumpulin, dicari, jangan sampai hilang. Oke, selanjutnya adalah teknik penulisan skripsinya. Tuntutannya harus seperti apa? Setiap kampus punya ketentuan yang berbeda-beda, tapi dalam intinya semuanya itu sama pasti ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nggak mungkin tuh berubah dari bab 4 ada yang di depan atau yang lain sebagainya, nggak mungkin kalau itu. Tapi untuk rinciannya diikuti arahan dari kampusnya masing-masing gitu. Nah, contohnya yaitu mulai dari awal nih, seperti yang ada di catatan saya. Apa saja yang harus ada? Oke, pertama adalah penentuan cover, lembar pernyataannya, lembar pengesahannya, terus kemudian abstraknya harus ditulis dengan berapa bahasa, kemudian di penulisan latar belakang mulai dari alasan, problem, logikanya, datanya, dan penyampaiannya secara apa, deduktif atau induktif gitu. Kemudian rumusan masalah, kerangka teori, sistematika penulisan, nulisan teori, dan lain sebagainya sampai selesai. Nah, itu pasti beda-beda, tapi alangkah baiknya juga kita ikut belajar membaca-baca dari buku teknik penulisan skripsi dari karya orang lain gitu. Oke, yang terakhir selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini banyak contohnya. Kita menulis daftar pustaka yang berasal dari buku, dari jurnal, ataupun karya ilmiah lain. Banyak sekali, kita searching teman-teman catatannya apa aja. Dan yang memang dipelajari juga nih di mata kuliah ini tentang IBID, Opsheet, Logsheet, dan lain sebagainya dalam penulisannya. Nah, seperti itu saja teman-teman penjelasan dari saya tentang review materi selama kuliah di semester 6. Untuk teman-teman yang penasaran banget ya kuliahnya di mana sih, pengen belajar bareng juga, ya silahkan jangan lupa masuk prodi PGMI, program studi Madrasah Ibtidaiyah. Di mana kuliahnya? Tentunya di kampus Aswaja, kampus Institut Ummul Qura Al Islami Bogor yang ada di daerah Lewiliang. Deket banget kan, deket banget untuk warga-warga Bogor Barat dan sekitarnya. Jaraknya juga, jarak tempuhnya lumayan mudah. Teman-teman, sampai di situ saja. Jangan lupa mampir kita belajar bareng di Institut Ummul Qura Al Islami Bogor. Jangan lupa juga lihat kampus kita